Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus Himagro 2022 dengan tema meningkatkan pemahaman akademik dan kesiapan mahasiswa agroteknologi dalam menghadapi ujian semester di masa pandemi. Halo semuanya, saya Adila Yuliana yang akan memandu kursus kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mereview mata kuliah statistika bersama Ce Adijah angkatan 2019. Untuk itu, tanpa basa-basi lagi, kepada Ce Adijah dipersilakan untuk mereview materi mata kuliah statistika. Terima kasih kepada panitia atas waktunya. Sebelumnya saya share screen dulu ya, bentar. Boleh diizinin buat share screen? Udah ada, Ce. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya izin memperkenalkan kembali, nama saya Adijah Nur Hikmatul Wahdah dari Agroteknologi 2019. Mendapat amanah dari panitia Kursus 2022 untuk mereview ulang atau sharing terkait mata kuliah statistika untuk persiapan ujian tengah semester. Nah, untuk materinya sendiri, yang pertama ada dasar statistika, kemudian ada ukuran pemusatan, penyebaran, dan letak data, baik data tunggal ataupun data kelompok. Kemudian ada distribusi normal, hipotesis, taraf nyata, uji jet, dan uji T. Nah, untuk yang pertama itu ada pendahuluan dulu ya teman-teman terkait statistika. Nah, apa itu statistika? Jadi statistika itu adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori, metode, mengenal bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Jadi statistika ini merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang nantinya akan digunakan untuk metode bagaimana cara mengumpulkan, terus yang nantinya ditafsirkan dan diperoleh secara sistematis. Kemudian tahapan yang digunakan dalam mengerjakan metode statistika ini ada 5 ya. Yang pertama, mencari atau mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini sumbernya dari mana? Yang pertama biasanya bisa dari wawancara, kemudian dari perhitungan atau pengukuran, kemudian dari observasi ataupun pengamatan secara langsung, ataupun penelitian. Kemudian setelah nanti datanya sudah terkumpul dan sudah didapat data, kemudian nanti data disusun secara terurut gitu, biar nanti memudahkan dalam tahapan mengerjakan metode statistika selanjutnya. Setelah disusun, kemudian nanti disajikan penyajian data ini biasanya bisa dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk grafik, ataupun dalam bentuk diagram. Nah, setelah nanti disajikan, nanti ada analisis data. Analisis data ini itu tuh untuk mencari tahu dari mana sumber data itu, kemudian apa teknik yang digunakan, apakah dari sampel atau populasi, kemudian dalam skala apa gitu data tersebut. Nah, setelah semuanya dari yang 1 sampai ke 4 tahapan ini sudah dilaksanakan, nanti yang terakhir itu ada interpretasi data. Interpretasi data itu penyimpulan dari tahapan-tahapan sebelumnya yang sudah dilakukan. Lanjut ke yang selanjutnya, ada yang namanya statistik dan parameter. Nah, sebenarnya pada dasarnya statistik dan parameter ini memiliki pengertian yang sama ya, hampir sama. Cuman yang membedakannya itu dari sumber data yang digunakan. Kan kalau statistik itu kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan.
Nah, kan yang tadi membedakannya itu sumber datanya. Kalau statistik ini sumber datanya berasal dari sampel. Sedangkan parameter sumber datanya berasal dari populasi. Jadi yang membedakannya itu sumber data yang diperolehnya gitu. Tapi secara pengertian itu hampir sama antara statistik dan parameter. Nah, kemudian ada macam statistik berdasarkan asumsi distribusi yang digunakan. Ada dua, ada statistika parametrik dan juga ada statistika non-parametrik. Statistika parametrik ini adalah teknik pengukuran statistik yang didasarkan pada asumsi. Jadi, statistik parametrik ini didasarkan pada asumsi dan data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Jadi, parametrik ini berdasarkan asumsi, kemudian diambil dari populasi berdistribusi normal. Dan juga digunakan untuk data yang berskala interval atau rasio. Interval itu jarak, dan rasio itu adalah angka yang menunjukkan hubungan secara sistematis ataupun perbandingan biasanya. Kalau statistika non-parametrik, itu tuh tekniknya menggunakan sedikit asumsi, jadi atau bahkan tidak sama sekali. Jadi kalau statistika non-parametrik ini ada yang menggunakan asumsi tapi sedikit dan juga tidak sama sekali. Jadi ini mah tidak menggunakan asumsi gitu ya, intinya bisa kayak gitu ataupun asumsinya sedikit. Tapi kalau parametrik itu didasarkan pada asumsi. Selain itu, untuk statistika non-parametrik ini terkadang juga dikenal dengan model statistika yang bebas terhadap distribusi tertentu. Dan statistika non-parametrik ini digunakan untuk menganalisis data berskala nominal dan ordinal. Sebenarnya nominal dan ordinal ini kan data kualitatif sama, cuman yang membedakan kalau nominal itu data kualitatif yang untuk membedakan, dan kalau ordinal itu data kualitatif yang kemudian dikelompokkan menjadi tingkatan-tingkatan. Nah, kemudian dari statistika itu ada yang namanya variabel dan ada juga data. Variabel itu adalah besaran yang menunjukkan sifat atau ukuran sesuatu yang nilainya mengalami perubahan atau dapat memiliki berbagai nilai. Kemudian ada data. Data adalah ukuran dari variabel. Jadi data ini itu adalah ukuran dari variabel. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam satu sampel ataupun populasi. Tapi ketika datanya itu dari sampel, berarti sampel ini harus mencerminkan atau mewakili populasi. Dengan kata lain, sampel itu harus bersifat representatif gitu. Jadi mewakili kemudian lanjut ke dalam pengukuran statistika itu ada yang disebut ukuran pemusatan data. Selain ukuran pemusatan data itu ada ukuran penyebaran data, kemudian ada ukuran letak data. Nah, kalau untuk ukuran pemusatan data itu adalah suatu nilai dari serangkaian data yang dapat mewakilkan data tersebut. Jadi, nilai dalam data yang dapat mewakilkan data tersebut. Biasanya kalau ukuran pemusatan data itu yang pertama ada mean atau rata-rata yang dikenal dengan rata-rata gitu ya. Nah, untuk ukuran pemusatan data juga perhitungan mean ada perhitungan data tunggal ataupun data kelompok. Nah, kalau data tunggal ya kita tinggal rumusnya ya kita tinggal jumlahkan saja. Misal ada angka 1, 2, dan 3. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan saja. 1 ditambah 2 ditambah 3. Kan itu jumlah datanya ada 3, berarti tinggal dibagi 3. Kayak gitu. Kalau untuk data tunggal. Tapi untuk menghitung rata-rata dari data kelompok itu perlu rumusnya itu rata-rata sama dengan sigma XI kali FI. Jadi jumlah dari, misalkan ada banyaknya kelas itu ada 3, berarti
nanti dihitung XI, FI, X yang pertama dikali frekuensi yang pertama, terus dijumlahkan dengan yang selanjutnya, kayak gitu. Nanti untuk perhitungannya nanti, ini untuk rumus terlebih dahulu ya, nanti ada contoh soal. Kemudian untuk ukuran pemusatan data itu yang kedua ada median. Median ini adalah nilai tengah dari data yang terurut. Jadi ketika kita mau mencari median atau nilai tengah, data yang kita punya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Dan data tunggal dan median data kelompok. Kalau untuk data tunggal, misalkan kita punya angka 3, 2, 1. Nah, itu diurutkan dulu dari yang terkecil. Berarti 1, 2, 3. Kan itu jumlahnya ada 3 ya, dan ganjil gitu. Gampang untuk menentukan median data tunggal. Yang tengahnya adalah angka 2 berarti. Tapi ketika nanti di data tunggal itu jumlah datanya ada 4, misalkan 1, 2, 3, dan 4. Kan nilai tengahnya itu antara 2 dan 3. Berarti 2 ditambah 3 dibagi 2, hasilnya 2,5, kan seperti itu. Untuk data tunggal sebenarnya lebih tidak perlu memperhatikan rumus juga, pasti udah pada tahu gitulah ya. Untuk data tunggal lebih mudah. Nah, kemudian ada median untuk data kelompok. Nah, untuk median data kelompok itu rumusnya sama dengan tepi bawah kelas N/2 ditambah, jadi TB itu tepi bawah kelas N/2. Jadi nanti tuh N itu jumlah frekuensinya gitu. Misalkan jumlah frekuensinya 100, berarti 100 dibagi 2 kan 50. Nah, berarti mediannya itu dari yang ke-50 gitu. Nanti cari di tepi bawah yang frekuensinya ke-50 gitu. Untuk ini nanti juga ada di contoh soal, dan untuk rumusnya mungkin teman-teman bisa lihat ya, bisa baca sendiri, bisa dipahami. Kemudian lanjut ke ukuran pemusatan data yang ketiga. Ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu modus. Nah, modus ini adalah nilai dengan frekuensi tertinggi atau nilai yang sering muncul. Jadi, modus ini nanti mencari nilai yang angkanya itu sering muncul atau jumlahnya paling banyak gitu. Dan untuk kalau modus untuk mencari modus dalam data tunggal itu ya kita tinggal lihat saja mana yang emang sering muncul atau jumlahnya yang paling banyak. Misalkan ada angka 1, 2, 2, dan 3. Berarti kan yang sering muncul itu angka 2, berarti modusnya angka 2 kalau dari modus data tunggal. Untuk rumus modus data kelompok, yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1. D1 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Dibagi D1 ditambah D2. Kalau D2 itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Dikali interval atau panjang kelas. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang namanya ukuran penyebaran data. Kalau tadi ukuran pemusatan, slide ini ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini adalah ukuran untuk mengetahui penyebarannya gitu. Yang pertama itu ada simpangan rata-rata atau SR. Nah, ini untuk rumusnya pun sama, ada yang data tunggal, ada data kelompok, dan bisa lihat juga keterangannya. Untuk selanjutnya ada variasi atau ragam. Nah, rumusnya itu ada yang data tunggal sama, dan ada juga yang data kelompok. Ini pun bisa teman-teman lihatlah, nanti kita langsung pahami saja di contoh soal. Kemudian ukuran penyebaran data yang ketiga ada simpangan baku atau standar deviasi. Untuk simpangan baku ini
ada data tunggal juga, ada data kelompok, ataupun kalau untuk mencari simpangan baku itu, kalau yang diketahuinya variasi atau ragam, kan variasi atau ragam itu rumusnya S kuadrat gitu ya. Nah, berarti kalau ini mah akar dari variasi atau ragam itu. Dan untuk rumusnya ini, nanti ini keterangannya. Untuk selanjutnya itu ada ukuran letak data. Ukuran letak data itu adalah ukuran statistik yang didasarkan pada letak ukuran data tersebut. Yang pertama itu ada kuartil. Untuk kuartil sendiri nanti ada pada data tunggal ada, kemudian untuk kuartil data kelompok juga ada. Kalau data tunggal itu ada dua gitu, ada N genap dan N ganjil. Kalau N genap itu untuk jumlah data yang jumlahnya itu genap. Sedangkan untuk N ganjil itu untuk jumlah jumlah datanya yang ganjil gitu. Jadi ada sedikit perbedaan untuk mencari kuartil data tunggal. Nah, untuk data kelompok ini ada rumusnya, teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan kita carinya kuartil bawah, berarti I ini itu 1/4N. Kemudian kalau mencarinya untuk kuartil kedua, Q2, nah I-nya ini 2, gitu, jadi 2/4. Kemudian untuk kuartil 3 atau kuartil atas itu ininya 3/4, kayak gitu untuk rumusnya. Dan untuk keterangannya teman-teman bisa baca ya di samping rumus. Kemudian lanjut. Ke ukuran letak data yang kedua, yaitu ada yang namanya desil. Nah, untuk desil juga mencarinya ada yang data tunggal, ada juga data kelompok. Ini bisa dilihat juga ya untuk rumusnya. Kita lanjut saja. Kemudian ukuran letak data yang ketiga atau yang terakhir itu ada yang namanya presentil. Antara desil dan presentil ini sebenarnya untuk rumusnya mirip ya. Cuman ini mah untuk dibagi 100 kalau jadi untuk bilangan bulatnya yang kurang dari 100 kayak gitu ya. Terus dibagi 100 kalau desil itu tadi dibagi 10. Nah, selain tadi ada ukuran penyebaran, ukuran pemusatan, dan ukuran letak data, ada juga dalam statistik itu adanya skewness atau ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Nah, skewness ini dapat bernilai positif, negatif, dan nol. Jadi, untuk skewness ini mencari apakah data tersebut miring ke kiri, ke kanan, atau simetris gitu. Tapi ketika miring ke kiri berarti skewness-nya kurang dari 0 atau negatif skewness. Sedangkan untuk simetris berarti sama dengan 0 nilainya gitu atau seimbang. Dan untuk positif skewness itu miringnya berarti ke kanan, dan ini untuk rumusnya. Nah, kemudian ada juga kurtosis. Kurtosis ini adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan. Semakin besar nilai kurtosis, maka kurva semakin runcing. Apabila kurtosis lebih dari 0, maka puncak distribusi frekuensi ini lebih tinggi dari puncak distribusi normal. Jadi, kurtosis ini untuk mencari apakah data cenderung rata atau runcing gitu ya. Dan untuk rumusnya ini. Hampir sama juga untuk kurtosis dan skewness ini dari segi rumus, cuman yang membedakan itu kalau kurtosis itu pangkat 4 gitu ya, terus S-nya juga pangkat 4. Nah, ini lanjut ke contoh soal. Ada soal di responsi 2, ada data juga yang jumlahnya 120, untuk mencari nilai rata-rata, median, modus, kemudian presentil kedua, skewness, dan kurtosis.
Nah, sebelum kita mencari mencari perhitungan yang tadi gitu di soal, kita perlu buat distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Yang pertama itu dicari dulu jangkauan atau range. Jangkauan ini adalah selisih antara nilai tertinggi dikurangi nilai terendah gitu. Kan di data itu nilai X max-nya itu 99 dan X min-nya 35, berarti 99 dikurangi 35 adalah 64. Nah, kemudian setelah dicari jangkauan, dicari juga banyak kelas untuk nanti dikelompokkan dalam bentuk tabel gitu, untuk nantinya juga mempermudah dalam perhitungan. Untuk banyak kelas ini, rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini adalah jumlah datanya. Jumlahnya kan tadi 120, berarti log 120 gitu. Nanti log 120 itu adalah 2,079. Teman-teman bisa hitung pakai kalkulator gitu. Kemudian hasilnya itu 7,8607. Dan kita bulatkan menjadi 8. Berarti nanti banyaknya kelas itu dalam tabel ada 8. Kemudian ada panjang kelas. Nah, panjang kelas atau juga disebut interval kelas. Rumusnya, panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya itu 64 dibagi kelasnya itu kan tadi nilai aslinya 7,8607. Jadi masukkan nilai aslinya gitu. Hasilnya 8,1417. Kenapa ini dibulatkannya ke 9? Karena untuk panjang kelas ini gitu, jadi dibulatkannya tidak sesuai dengan aturan pembulatan dalam matematika secara biasanya gitu, tapi dibulatkannya harus tetap ke atas. Kenapa? Apabila kita bulatkannya ke bawah, misal 8 ya, jadi itu tuh nanti angka atau nilai tertinggi itu tidak masuk ke kelas terakhir. Jadi nanti nilai yang tertinggi itu tidak masuk ke kelas terakhir atau tidak masuk dalam dalam tabel nantinya gitu. Jadi harus dibulatkannya ke atas. Jadi dibulatkan menjadi 9. Nah, ini untuk tabel distribusi frekuensinya kan tadi untuk banyaknya kelas ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau panjang kelas itu untuk mencari ininya untuk nanti kan jarak antara nilai per banyaknya kelas gitu. Ini kan 34,5 sampai 43,5 ini panjang kelasnya atau interval kelasnya itu 9 gitu ya. Nah, kemudian kenapa ini dimasukkan kan tadi nilai kecilnya itu 35. Kenapa enggak di sini ditulisnya 35 sampai 43 kayak gitu? Karena sebenarnya untuk kelas ini bisa kita masukkannya itu, dikelompokkannya itu dengan angka atau nilai yang sebenarnya gitu, dari 35 sampai 43 kayak gitu. Cuman ini seperti ini tuh biar nanti mempermudah juga dalam perhitungan, kan ada tepi bawah untuk rumus yang mencari perhitungan yang selanjutnya gitu. Jadi kita masukkannya tepi bawah dan tepi atasnya. Untuk tepi bawahnya itu jadi nilai dikurangi 0,5, kan tadi nilai paling kecil itu 35 ya, berarti 34,5 ditambah 9 sampai 43,5 berarti, dan terus 43,5 sampai ditambah lagi 9 berarti 52,5. Nah, kemudian ada dalam tabel itu ada yang nilai tengah. Kalau nilai tengah ya tinggal kita jumlahkan saja, 34,5 dikurangi 43,5, salah maaf, 34,5 ditambah 43,5 dibagi 2, hasilnya 39. Kemudian 43,5 ditambah 52,5 dibagi 2, hasilnya 48, dan seterusnya. Nah, ada juga frekuensi mutlak dan ada frekuensi relatif. Kalau frekuensi mutlak ini dari langsung saja dari jumlahnya gitu. Tapi kalau relatif ini dalam bentuk persentase.
ada frekuensi mutlak sederhana. Nah, kalau untuk sederhana kita tinggal lihat aja, kan ini batas kelas yang pertama itu 34,5 sampai 43,5. Berarti cari nilai yang berada di angka ini gitu. Jumlahnya ada 7 dan seterusnya. Kalau untuk frekuensi mutlak kumulatif positif itu tuh kita tulis dulu, kan jumlah yang pertama itu 7, kemudian 7 ini ditambah 22, hasilnya 29, kemudian 29 tambah 22 lagi, yang ini hasilnya 51 dan seterusnya. Kalau untuk frekuensi mutlak kumulatif negatif, cara menghitungnya itu kita kan jumlah keseluruhannya itu 120, berarti kita tulis dulu 120, dikurangi 7, 113. 120 dikurangi 7-nya itu dari yang dikuranginya dari frekuensi mutlak sederhana gitu ya. Jadi 120 kurangi 7, 113, kemudian 113 dikurangi 22, 91, dan seterusnya. Kalau frekuensi relatif sederhana ini tuh dipresentasikan dulu gitu. Rumusnya untuk mencari presentase dari ini tuh kan yang frekuensi mutlak sederhana yang kelas pertama itu 7, berarti 7 dibagi 120 dikali 100. Hasilnya itu 5,8. Kemudian yang kedua 22 dibagi 120 dikali 100, hasilnya 18,3 dan seterusnya. Dan totalnya itu kan 100% kalau dalam bentuk persen. Kemudian untuk frekuensi relatif kumulatif positif sama saja ya kayak frekuensi mutlak kumulatif positif gitu. Ini lihatnya dari frekuensi relatif sederhana yang ini ya, yang ini. Berarti tulis dulu 5,8, kemudian ditambah 18,3, hasilnya ini, kemudian ditambah ini lagi, hasilnya 42,4 dan seterusnya. Kemudian kalau relatif kumulatif negatif, jumlah totalnya kan 100, tulis dulu 100, kemudian dikurangi dari relatif sederhana 5,8, hasilnya 94,2 dan seterusnya. Nah, setelah dibuat tabel distribusi frekuensi ini, untuk mempermudah lagi kita perhitungan, kan tadi mencari rata-rata ya yang pertama. Nah, kan rata-rata ini ada rumusnya itu sigma FI kali sigma FI XI dibagi sigma FI atau jumlah FI XI dibagi jumlah frekuensi. Nah, kita tinggal kalikan dulu gitu untuk mempermudah. XI FI ini dari setiap kelas gitu kan, XI itu nilai tengah. Nah, kan ini 39, 48 sampai 102. Nah, ini ya. Nah, terus dikali frekuensinya, frekuensi yang mutlak sederhana yang ini. Nah, dikalikan dulu semuanya sampai udah selesai dijumlahkan. Nah, jumlahnya ini dimasukkan ke dalam rumus, kan yang rata-rata. Berarti ini 8.100, terus jumlah frekuensinya kan 120. Berarti 8.100 dibagi 120 hasilnya 67,5. Itu untuk rata-rata. Kemudian mencari median dan modus. Nah, yang pertama untuk median terlebih dahulu. Kita cari dulu setengah 1/2 N. Kan N-nya 120. Setengah dari 120 itu kan 60. Nah, berarti kita cari dulu. Dari ini hitung data ke 60. Berarti 7 tambah 22 kan 29. Tambah 22 lagi masih kurang dari 60. Nah, berarti 60 itu berada di kelas keempat, itu di sini, berada di kelas keempat. Nah, tinggal L median tuh bisa juga tepi bawah gitu ya, kalau di rumus yang pertama tadi tepi bawah. Nah, tinggal masukkan tepi bawahnya kan 61,5. 61,5 tinggal masukkan. Kemudian tadi setengah 1/2 dari N itu kan 60 ya. Dikurangi F-nya, ini 51 itu jumlah frekuensi sebelumnya, yang 22 tambah 22 tambah 7, hasilnya 51. Kemudian dibagi F mediannya kan ini. Nah, frekuensinya 16, berarti dibagi 16 dikali
C ini tuh panjang kelas atau bisa juga P gitu ya, panjang kelas itu. P-nya kan 9, nah dikali 9. Kemudian kita hitung hasilnya 66,562. Ini hasilnya. Kemudian untuk modus, ini rumusnya. Kalau modus itu kan yang sering muncul ya, data yang sering muncul. Kita carinya jumlah frekuensi yang paling tinggi di sini. Yang paling tinggi itu kan 23, ada di kelas ke-7 ya, kelas ke-7. Langsung saja masukkan, berarti tepi bawahnya ini 79,5, terus D1-nya, D1 itu kan jumlah frekuensi selisih frekuensi dari modus ini dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 23 dikurangi 17, 6. Untuk D2, 23 dikurangi 8. Hasilnya 15. Kemudian P-nya kan 9, tinggal tulis aja 9, kemudian dihitung hasilnya 82,071. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dicari presentil ke-20. Yang pertama, ini kan rumusnya udah kita tulis dulu rumusnya. Ini berarti 20 per 100 dikali N. Jadi cari dulu ininya, cari dulu nilai dari ini. I-nya kan 20 per 100 dikali 120, hasilnya itu 24. Nah, kita cari di frekuensi yang ke data yang ke-24 ini. Kan di 7, ini 7, berarti nggak mungkin di sini. Nah, 7 tambah 22 itu 29, berarti data yang ke-24, data nilai 24 ini, frekuensi ke-24 ini ada di sini. Ya, data ke-24 itu ada di sini, di kelas kedua. Berarti tinggal masukkan saja tepi bawahnya, 43,5 kan ini, 43,5, kemudian hasil ini tadi 24, dikurangi ini tuh jumlah frekuensi sebelumnya. Kan ini hanya 7, berarti 7. Kemudian frekuensi dari presentil adalah 22, berarti dibagi 22 dikali panjang kelas 9. Hasilnya udah dihitung 50,45. Nah, selanjutnya untuk sebelum kita mencari tadi itu pertanyaan yang sesudah median, modus, presentil, mencari skewness sama kurtosis. Nah, yang pertama itu cari dulu standar deviasi atau simpangan baku atau S gitu ya. Ini kan rumusnya. Kita masukkan saja biasa, ya, tapi untuk mempermudah kita hitung dulu XI kurang X rata-rata. Jadi tadi nilai tengah dari yang pertama ini kan 39. Nah, 39 itu tuh dari 39 dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya itu 67,5, berarti 39 dikurang 67,5 dikuadratkan, hasilnya ini dan seterusnya. Dihitung dulu. Kan ini untuk mencari yang pangkat 2 gitu ya, dan ini pun seterusnya untuk mempermudah. Nah, terus setelah yang ini dihitung, dikalikan dengan frekuensi, kan yang ini udah hasilnya ini, dikali frekuensinya. Ini kan frekuensi kelas yang pertama itu tadi 7. Nilai ini dikali 7 hasilnya ini. Dan seterusnya, nanti dijumlahkan. Nah, langsung jumlah yang ini kita masukkan ke dalam rumus. Ke ini, sigma FI kali XI kurang rata-rata kuadrat. Nah, ini hasilnya. Kan 34.884. Nah, ini. Kemudian jumlah frekuensinya 120, tinggal masukkan. Hasilnya 17,05. Nah, karena untuk mencari skewness dan kurtosis itu, untuk skewness itu S pangkat 3 dan S pangkat 4, dan kemudian yang ininya juga, nilai yang ini tuh pangkat 3 dan pangkat 4. Nah, itu tinggal
kita yang ini, yang pangkat 3 yang ini dikalikan dengan frekuensi. Ini kali apa namanya? Kali frekuensinya kan 7 dikali 7. Nanti ada ditabelkan lagi di sini. Yang pangkat 4 juga ditabelkan lagi di sini gitu. Nanti ada jumlahnya gitu untuk mempermudah dalam perhitungan. Nah, yang squeeness. Nah, kita kan udah tadi mencari dulu apa ya data nilai-nilainya gitu. Untuk rumusnya ini, nah kita langsung masukkan saja karena udah dihitung sebelumnya dalam bentuk ditabelkan. Hasilnya itu yang pangkat 3 ini sigma FI kali XI kurangi rata-rata pangkat 3 itu 97.767 dibagi jumlah frekuensinya 120 dibagi S pangkat 3. Tadi kan udah dicari S pangkat 3-nya. Hasilnya ini. Nah, tinggal hitung biasa. Hasilnya squeeness-nya 0,164. Nah, kan squeeness-nya itu lebih dari 0. Berarti disebut positif squeeness atau miring ke kanan. Nah, distribusi frekuensi ini menjulur ke kanan, yang berarti pada populasi ini nilai pengamatan yang kecil-kecil lebih banyak dibandingkan dengan nilai pengamatan yang besar-besar. Ini salah ya, mohon maaf. Ini tuh harusnya nilai pengamatan yang besar-besar lebih banyak dibandingkan dengan nilai pengamatan yang kecil-kecil. Jadi kebalik. Jadi kalau positif squeeness itu nilai yang besar-besarnya lebih banyak dibanding dengan nilai-nilai yang kecil kayak gitu. Nah, kemudian kurtosis tadi kan udah ya kita cari perhitungannya sebelumnya. Ini pangkat 4 tinggal masukkan ini nilainya, kemudian frekuensinya 120 dibagi S pangkat 4. Ini nilainya, kemudian tinggal hitung, hasilnya 1,85. Berarti kurtosisnya lebih dari 0. Artinya puncaknya lebih tinggi dari puncak distribusi normal. Kayak gitu. Berarti runcing ini karena lebih dari 0. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada distribusi normal. Untuk distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Penerapan dari distribusi normal ini banyak diterapkan dalam berbagai perhitungan statistika dan pemodelan yang berguna dalam berbagai bidang. Dalam menentukan distribusi probabilitas, diperlukan tabel Z dari distribusi normal. Nah, adapun langkah-langkah untuk mencari distribusi dalam perhitungan distribusi normal gitu ya. Yang pertama itu mencari nilai rata-rata, biasanya juga kalau misalkan rata-ratanya belum diketahui ya kita cari dulu, kemudian mencari simpangan, membuat kurva, membuat batas, mengarsip daerah yang ditanyakan, memasukkan nilai ke rumus, melihat tabel populasi normal. Nah, ini contoh soalnya. Ada suatu populasi memiliki nilai rata-rata 10 dan ragam 4. Yang pertama, berapa persen dari seluruh anggota mempunyai nilai 9 sampai 4? Yang B, berapa persen dari seluruh anggota mempunyai nilai 13 sampai 15? Nah, kan ini langkah yang pertama itu mencari nilai rata-rata dulu, tapi di sini sudah diketahui rata-ratanya, jadi tidak perlu dicari lagi. Kemudian ini kan yang kedua mencari simpangan, tapi yang diketahui ragam, berarti kita cari simpangannya dari ragam ini. Nah, kan rata-ratanya 10, ragamnya 4, kan maka simpangannya akar dari ragam ini. Akar 4 adalah 2. Nah, kemudian pertama itu sebelum kita nanti sudah diarsip seperti ini, dibuat dulu apa ya? Ininya, grafik ininya ya. Membuat kurva dulu dan membuat batas
Gitu. Nah, jadi sebelum diarsir kita buat dulu grafik ini, kurva atau kurva ini kan rata-ratanya 10, berarti di tengah-tengah ini 10. Tadi itu antara 9 dan 14, berarti kita buat di sini 9, 14 gitu. Kemudian hitung dulu rumusnya itu Z sama dengan X dikali mu dikali tau atau simpangan. Nah, X ini kan yang pertama yang 9 dulu kita cari. 9, kemudian dikurangi rata-ratanya. 10 dibagi simpangannya 2, berarti 9 kurang 10 dibagi 2, hasilnya kan negatif 0,5. Nah, kemudian kita cari di tabel Z 0,5 mau apa ya, negatif ataupun positif, kita carinya tetap 0,5 gitu di tabel Z. Hasilnya itu 0,1915. Nah, kemudian yang kedua, yang 14, kita hitung yang 14. 14 dikurang 10, kan 14 dikurang ini rata-ratanya 10 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, kita lihat juga di tabel Z. Nilainya 2 di tabel Z adalah 0,4772. Yang kita cari itu di soal dari seluruh anggota mempunyai nilai 9 sampai 14. Berarti yang pertama ini mencari nilai yang 9 sampai 14. Berarti ini keseluruhan daerah ini kan berarti yang kita cari. Nah, berarti kalau itu kita tinggal jumlahkan saja 0,1915 nilai yang ini ditambah yang 0,4772. Hasilnya kan 0,6687. Tapi yang ditanyakan itu berapa persen? Berarti tinggal kalikan saja, kali 100. Berarti hasilnya 66,87. Kemudian yang ini itu mencari nilai yang nilainya 13 sampai 15. Nah, berarti kita cari dulu yang pertama itu Z yang pertama yang angkanya 13. Yang X-nya 13. Berarti 13 dikurangi 10 dibagi 2 hasilnya 1,5. Kemudian kita cari di tabel Z. Hasilnya 0,4332. Kemudian yang Z yang kedua 15. Hasilnya 2,5. Berarti lihat juga di tabel Z hasilnya 0,4938. Nah, karena ini mencarinya yang antara nilai 13 sampai 15, berarti yang diarsir ini kan. Nah, nilai yang ini itu dari keseluruhan ini kan. 0,4332 ini tuh dari ini nih, ini nilai yang ini. Tapi yang kita cari ini aja. Berarti nilai yang Z yang pertama ini dikurangi Z yang kedua. Nah, ini kan Z yang kedua, ini Z yang pertama. Nah, berarti Z yang kedua ini yang 0,4938 dikurangi 0,4332. Hasilnya kan 0,0606. Nah, tapi yang dicari dalam bentuk persen, berarti tinggal dikali 100 saja, hasilnya 6,06%. Seperti itu. Nah, kemudian ada hipotesis dan taraf nyata. Hipotesis ini adalah anggapan mengenai suatu hal tertentu yang belum diketahui kebenarannya atau dugaan sementara. Hipotesis itu ada H0 dan H1. H1 ini sebagai hipotesis tandingan. Kemudian taraf nyata. Taraf nyata adalah luas daerah kritik yang dinyatakan dalam persen. Dan kalau untuk taraf nyata itu yang sering digunakan yaitu 1% dan 5% atau 0,01 dan 0,05 gitu ya. Nah, ada yang dui arah dan ada yang eka arah. Apa yang membedakan antara keduanya? Kalau dui arah ini untuk membuktikan gitu, untuk membuktikan benar atau tidak atau sama atau berbeda, ataupun jika dalam dalam data itu belum diketahui keterangannya atau belum diketahui arahnya. Jadi untuk dui arah ini kalau misalkan di soal atau misalkan dalam soal ya, itu tuh belum diketahui arahnya kemana. Misalkan belum diketahui apakah sebelum itu lebih baik dari sesudah ataupun sesudah lebih baik dari sebelum, belum diketahui itunya atau tidak ada keterangan. Nah, kita gunakan dui arah.
Kalau dui arah berarti alfanya itu setengah alfa. Kalau misalkan setengah alfa 0 dari 1% itu kan 0,005. Nilainya itu nilai Z-nya, kalau nilai Z itu berarti 2,57. Dan kalau dari setengah alfa dari 0,05 itu, Z dari 0,025 itu 1,96. Itu mah kan udah apa ya, udah diketahui lah biasanya nilainya, sudah dikasih tahu gitu nilainya itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada yang eka arah, atau satu arah. Nah, ada yang kanan dan ada yang kiri. Nah, kalau yang ini itu tuh dari udah diketahui gitu. Dari pernyataannya, udah ada keterangannya arahnya kemana. Misal untuk kalau ininya ke kanan berarti yang setelah itu lebih baik dari sebelumnya. Dan kalau ini tuh sebelum lebih baik dari setelahnya. Kan tadi itu kalau yang dua arah itu untuk membuktikan benar atau tidak, atau sama atau tidak gitu ya. Dan di pernyataan itu belum atau di soal itu belum ada keterangannya arahnya kemana, ataupun apakah setelah lebih baik atau sebelum lebih baik, kayak gitu belum diketahui gitu untuk dua arah. Dan nanti untuk cara nyatanya itu setengah alfa, itu setengah dari 0,01 dan setengah dari 0,05. Dan untuk nilai Z-nya tahu gitu ya berapa nilai Z-nya. Untuk yang kedua itu ada yang satu arah. Kalau satu arah itu kayak lebih dari, kurang dari, kayak gitu. Dan di soal itu sudah ada keterangannya, arahnya kemana, ke kanan kah, atau ke kiri, atau juga keterangannya itu setelah lebih baik dari sebelum. Kalau setelah lebih baik dari sebelum, berarti yang taraf nyata yang kanan, yang ini. Kalau misalkan sebelum itu lebih baik dari setelah, berarti menggunakan yang ini. Dan kalau untuk yang satu arah ini, itu alfanya tidak setengah alfa, tapi alfa saja. Berarti alfanya 0,05 ataupun 0,01. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah pabrik pupuk menyatakan bahwa setiap 50 kg pupuk yang diproduksinya mengandung 5 kg nitrat. Untuk mengetahui kebenaran tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 10 kantong. Ini setiap persentase nitrat dari setiap kantong. Kemudian dengan menggunakan taraf nyata 5%, ujilah pernyataan tersebut. Berarti yang pertama, hipotesis dulu ya. A0 berarti sama dengan 50 kilo ini ya. H0 sama dengan 50 kilo. Ini kurang 0, mohon maaf. H0 sama dengan 50 kilo. Dan yang H1-nya tidak sama dengan 50 kilo. Kemudian, ini nilai presentasenya. Dan karena dari data itu merupakan data tunggal dan merupakan populasi, berarti kita gunakan uji Z. Kita gunakannya uji Z. Nah, sebelum itu kita dulu persentase dari 9 terus 10 biar mempermudah ya kita presentasi. Tadi saya sebut data tunggal ya, mohon maaf, data kelompok, tapi nah ini nilai tengahnya, ini jumlah ada 2, yang 11 ada 3, yang 12 ada 2. Kemudian setelah di tabel kayak gini, tabulasi, kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya sigma FI/XI dibagi sigma FI. Berarti 52 dibagi 10 sama dengan 5,2. Berarti nilai rata-ratanya 5,2. Nah,
kemudian kita hitung dulu sebelum kita masukkan ke rumus Z hitung, kita hitung dulu simpangannya. Ini kan rumusnya. Yang sigma FI/XI kuadrat itu ini ya, udah kita jumlahkan gitu, udah kita cari, udah dijumlahkan, tinggal masukkan. Kemudian yang ini tinggal masukkan juga, kan ini 52, berarti dipangkatkan dibagi 10. Nah, ini hasilnya 0,58. Kemudian kita masukkan ke Z itu. Sama dengan X-nya itu, X rata-ratanya kan 5,2. Kemudian mu-nya itu 5. Nah, 5 ini dari hipotesis. Hipotesisnya 5 kan mengandung 5 kg nitrat. Oh iya, tadi benar. Berarti H0-nya itu yang ini ya. Yang 5 kg nitrat, berarti H0-nya itu 5 kg dan H1-nya tidak sama dengan 5 kg. Nah, yang ini kandungannya, bukan yang 50 kg pupuknya, bukan yang ini. Berarti pas dimasukkan, mu-nya itu 5, gitu. Yang tadi kan mengandung 5 kg, berarti 5,2 dikurangi 5, dibagi simpangannya itu 0,58. Hasilnya 0,345. Ya, tinggal kita buat kurva seperti ini, dan kita arsir. Nilainya kan ada di 0,34. Kan Z hitung itu berada di daerah antara ini kan ya. Berarti H0-nya diterima. H0 diterima, non signifikan, tidak berbeda nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan produsen itu benar, bahwa setiap 50 kg pupuk itu mengandung 5 kg nitrat. Nah, kemudian ada uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji satu atau dua populasi atau perlakuan dan bisa juga disebut uji banding. Uji T dibagi menjadi dua. Ada yang uji T satu populasi dan uji T dua populasi. Kalau untuk uji T dua populasi itu ada lagi. Ada uji T berpasangan dan tidak berpasangan. Nah, kemudian uji T tidak berpasangan pun ada dibagi dua lagi. Ada yang nilai ragam sama dan ragam tidak sama. Kemudian untuk langkah pengujiannya itu, yang pertama hipotesis, kemudian taraf nyata, tabulasi, analisis, keputusan, dan kesimpulan. Tapi yang sekarang kita bahas itu adalah uji T satu populasi. Nah, ini untuk rumus uji T satu populasi. Rumusnya ini. Bisa teman-teman lihat ya, dan teman-teman pahami juga di keterangan dan rumusnya ini. Nah, ada contoh soalnya, dari satu populasi ingin diketahui apakah rata-ratanya sama dengan 11 atau bukan. Maka ditarik sampel sebanyak 27 dari populasi tersebut, dan diketahui rata-rata dari sampel 10,9 dan ragam 4. Ujilah pada taraf nyata 5%. Nah, H0-nya kan tadi 11 ya. Nah, ini rata-ratanya sama dengan 11. Berarti H0 itu sama dengan 11 dan H1 itu tidak sama dengan 11. Alfanya, tadi kan dalam taraf nyata 5%, berarti alfanya 0,05. Dan untuk simpangannya itu akar dari 4 ini ya, 2. Dan ini rumusnya. Kemudian kita masukkan ke rumus T hitung, rata-rata dikurangi mu, sama dibagi S, dibagi akar N. Rata-ratanya kan tadi diketahui ya di soal yang ini. Yang 10, nah yang 10,9 udah diketahui.
Jadi tinggal kita masukkan aja 10,9 dikurangi mu-nya ini 11. Dibagi simpangannya kan 2. Terus akar jumlahnya kan tadi jumlahnya 27 ya, di soal diketahui 27 sampel, diambil sampelnya 27. Nah, sama dengan 0,1 negatif 0,1 dibagi 0,38, hasilnya 0,26. Kemudian kita cari dulu T tabelnya. T tabelnya itu T dB alfa. Alfanya kan 0,05. Yang ini 0,5. dB-nya itu N kurang 1, berarti 27 kurang 1. Itu tuh 26. Ya, 26. 26. dB-nya 26 dan alfanya 0,05. Terus kita langsung cari, terus kita langsung lihat di tabel T. Di tabel T. Nanti di akhir kita lihat di tabel T ya, gimana cara mencarinya gitu. Nanti kan tadi dB-nya 26, alfanya 0,05 dan nilainya itu 1,71. Apabila misalkan hasilnya itu T hitung ini kurang dari T tabel, berarti itu non signifikan atau tidak berbeda nyata. Tapi ketika T hitung ini lebih besar dari sama dengan T tabel, signifikan. Karena ini keputusannya itu T hitung kurang dari T tabel, berarti H0 diterima. Dan non signifikan atau tidak berbeda nyata. Kalau diterima berarti kesimpulannya bahwa populasi ini mempunyai rata-rata 11. Berarti H0-nya yang diterima. Berarti rata-ratanya 11. Nah, kita lihat di tabel T ya. Dan tabel Z dulu. Yang tadi itu akan Z-nya itu ada ya. Salah satu contoh soal itu 0,5. Misal 0,5 Z-nya. Berarti Z-nya kita cari di sini nilainya. 0,5. Ini kan 0,5. Karena 0,5 berarti kita lihat ke sini. Nah, ini kan nilainya. Nah, ini nih nilainya. Ini nih. Mohon maaf suara Ece-nya tidak ada. Nah, kita lanjut. Yang kan Z-nya tadi 0,5 ya. Nah, berarti kita cara carinya, ini kan 0,5. Nah, ini kan nilainya, tapi ini tuh dalam bentuk desimal, berarti nilainya itu 0,1915. Gitu. Bukan 1915, tapi 0,1915. Tapi ketika misalkan dalam membaca tabel Z ini, kalau misalkan Z hasil perhitungannya itu Z-nya itu 0,45 misalkan ya, misalkan 0,45, berarti kita cari dulu yang 0,4 kan ini 0,45, berarti 5-nya cari di sini. Nah, berarti yang ini kan tadi 0,45, berarti ini 0,4-nya dan ini 5, berarti 0,45 kayak gitu. Berarti nilainya ini 0,1736. Kalau misalkan Z-nya itu 0,01. 0,01 berarti 0,0. Nah, ini 1. Di sini berarti nilainya. Seperti itu ya dalam membaca
tabel Z ini. Tapi kalau misalkan 0,1 berarti ya tinggal ini aja, di sininya 0 yang 0 gitu diambilnya. Tapi kalau 0,11 berarti yang ini, yang di 1 gitu, dan ini 0,1 di sini. Kayak gitu ya kalau untuk membaca tabel Z. Kemudian untuk membaca tabel T. Tadi kan ada DB, kalau di perhitungan uji T itu ada DB gitu, dan DB itu N jumlah data dikurangi 1. Tadi kan di soal itu ada DB-nya itu 26 dan T-nya itu 0,05. Berarti kan di sini ya yang 0,05 yang ini DB-nya kita cari. DB yang 26. Nah, 26. Nah, ada di sini ya di bawah. Nih 26. Berarti ini 26. Nah, berarti di 0,05 berarti yang ini nilainya. 2,056. Kayak gitu. Terus kalau misalkan DB-nya itu 10 dan alfanya itu 0,05, kita cari DB yang 10 ini di 0,05 berarti ini nilainya ini berarti. Kayak gitu kalau untuk membaca tabel T, nilai-nilai T gitu ya. Dan membaca yang untuk mencari di tabel Z yang tadi, yang ini. Nah, mungkin untuk penjelasannya cukup sekian. Mohon maaf apabila tadi yang disampaikan ada beberapa yang kadang salah salah menyampaikan gitu, terus diulang lagi gitu. Mohon maaf, dan apabila memang dari teman-teman semua masih belum paham bisa langsung saja tanyakan pada saya gitu ya, bisa menghubungi saya langsung. Dan pada dasarnya kalau untuk statistika itu yang terpenting, meskipun misalkan dosennya itu biasanya Bu Betty sama Pak Teddy ya. Nah, kalau untuk Pak Teddy itu biasanya di WhatsApp. Nah, sebenarnya meskipun di WhatsApp juga kita perlu perhatikan gitu. Jangan kadang absen aja tapi kita nggak ngikutin apa yang Bapak kirim gitu. Nah, kalau kita ngikutin, kita pahami dulu. Nah, jadi nanti bisa langsung ditanyain. Dan kalau untuk sebelumnya sih saya itu sebelum UTS sama Bu Betty, jadi bukan sama Pak Teddy. Tapi kalau Pak Teddy itu setelah UTS gitu kalau saya. Dan untuk statistika ini sebenarnya kita itu perlu latihan-latihan soal dan cari referensi lain gitu. Setelah dikasih dari dosen, kita kalau belum paham bisa cari referensi lain ataupun bertanya ke dosennya langsung ataupun bertanya ke teman-teman lain yang memang dirasa sudah paham gitu. Mungkin sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Cak Adida yang sudah menyampaikan review materi tentang statistika. Bagaimana teman-teman, sangat luar biasa kan review materi yang telah disampaikan kali ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Himagro. Saya Dila Yuliana selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.